Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, senang sekali hari ini kita bersama-sama bertemu kembali pada mata pelajaran Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan. Baik anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya tetap dalam keadaan sehat ya. Dan tentunya tetap semangat untuk belajar, dan juga kalian harus tetap menerapkan protokol kesehatan. Baik anak-anak, pada mata pelajaran PJOK kali ini, Pak Guru akan menyampaikan materi mengenai Athletic Kids. Tetapi sebelumnya kita berdoa dulu sama-sama agar pembelajaran kita hari ini diberikan kemudahan dan kelancaran. Mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, untuk tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini yaitu peserta didik mampu menjelaskan 4 nomor yang diperlombakan dalam cabang olahraga Athletic Kids dengan benar. Anak-anak simak video ini sampai selesai, dan Pak Guru berharap jangan ada yang terlewatkan ya. Mari kita simak bersama-sama literasi materi mengenai Athletic Kids dan juga nomor-nomor yang diperlombakan dalam suatu pertandingan. Kids Athletic. Sejak tahun 2009 yang lalu, kita telah diperkenalkan dengan jenis cabang olahraga terbaru. Jenis olahraga ini diperuntukkan bagi siswa sekolah dasar. Namanya adalah Kids Athletic. Kids Athletic adalah cabang pengembangan dari olahraga atletik yang mana hanya bisa dimainkan ataupun diperlombakan oleh anak-anak. Biasanya Kids Athletic ini dimainkan oleh anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah dasar. Kids Athletic ini merupakan olahraga dini yang diperkenalkan jauh-jauh hari kepada anak-anak sebagai sebuah upaya untuk menumbuhkan bibit-bibit potensial nantinya pada cabang olahraga atletik. Nomor-nomor permainan pada Kids Athletic disusun lebih sederhana dan lebih praktis sesuai kondisi anak-anak. Namanya saja Kids, pastinya fokus pada anak-anak. Terdapat 4 nomor yang diperlombakan pada cabang olahraga anak ini, yaitu yang pertama, sprint gawang atau estafet bolak-balik dengan kombinasi sprint dan gawang. Untuk prosedur pelaksanaannya, ada 2 lintasan dalam setiap tim, satu dengan menggunakan gawang dan satunya tidak menggunakan gawang. 2 orang dalam tim berdiri di satu sisi dan 2 orang yang lainnya di sisi seberangnya. Yang pertama, pelari pertama start dengan menggunakan start berdiri dan lari 40 meter tanpa gawang. Pada akhir lintasan memberikan gelang estafet. Gelang diberikan di belakang bendera ke pelari nomor 2 yang meneruskan lari melewati gawang. Yang kedua, pelari kedua start dengan posisi start berdiri dan lari melewati gawang sampai ujung lintasan dan memberikan gelang estafet ke pelari ketiga. Yang ketiga, pelari ketiga lari tanpa gawang dan memberikan ke pelari keempat, dan seterusnya sampai semua pelari melakukan lari tanpa gawang dan dengan gawang. Dengan demikian, pelari ketiga adalah pelari terakhir melewati gawang dan diambil waktu yang tercepat. Gelang estafet dibawa dengan tangan kanan dan diberikan kepada pelari selanjutnya yang menerimanya juga dengan menggunakan tangan sebelah kanan. Untuk penilaiannya, ranking dilakukan berdasarkan waktu yang paling cepat. Tim pemenang adalah tim yang paling cepat menyelesaikan lari. Berikut ini merupakan contoh nomor sprint gawang dalam perlombaan Athletic Kids.
Yang berikutnya adalah loncat katak. Loncat dengan dua kaki ke depan dari posisi squat. Loncat katak ini adalah pengembangan dari lompat jauh. Akan tetapi pada lompat katak ini tidak menggunakan awalan lari, hanya menggunakan awalan di tempat atau standing broad jump. Lompatan dilakukan sebanyak 3 kali dan diukur jaraknya. Jarak terjauh ialah pemenangnya. Untuk prosedur pelaksanaannya, dari garis start, seorang peserta melakukan loncat katak 3 kali berturut-turut dengan bertumpu dan mendarat 2 kaki. Petugas memberikan tanda bagian tubuh yang terdekat dari garis start atau tumit. Bila peserta jatuh ke belakang, maka tandanya adalah pada tangan yang dekat dengan garis start. Titik pendaratan peserta pertama adalah titik awal lompat, peserta kedua dan seterusnya. Lomba diselesaikan setelah anggota regu terakhir meloncat dan mendarat serta diberi tanda pada pendaratannya. Untuk penilaian, setiap anggota tim berlomba dan jumlah jarak yang dicapai oleh 4 peserta anggota tim adalah hasilnya. Pengukuran dilakukan sampai pada 1 cm. Berikut ini adalah nomor lompat katak yang terdapat dalam cabang olahraga Athletic Kids. Untuk nomor lomba berikutnya yaitu lempar turbo. Lempar satu tangan untuk mencapai jarak dengan lembing anak. Lempar turbo merupakan pengembangan dari lempar lembing. Hanya saja lembing di sini digantikan sebuah benda yang menyerupai turbo atau peluru. Turbo dirancang sedemikian rupa sehingga terlihat menarik dan lebih aman untuk digunakan oleh anak-anak. Untuk prosedur pelaksanaan ini, lempar lembing anak-anak diawali dengan awalan 5 meter. Setelah melakukan awalan pendek, peserta melempar lembing ke area lemparan dengan dibatasi garis lempar. Setiap peserta melakukan 2 lemparan. Untuk keamanan, karena keamanan cukup rawan dalam melempar lembing, maka hanya petugas yang boleh berada di area pendaratan lemparan. Dan sangat terlarang melempar balik lembing ke arah batas garis lemparan. Untuk teknik penilaian, setiap lemparan diukur dengan memberi tanda yang ditarik 90 derajat ke arah garis batas lempar dan dicatat per interval 25 cm. Bila lembing jatuh di antara atau tengah garis 25 cm, maka dibulatkan ke atas. Jumlah jarak terbaik dari 2 lemparan masing-masing anggota tim merupakan hasil prestasi satu tim. Berikut ini adalah nomor lempar turbo yang terdapat dalam olahraga Athletic Kids. Untuk nomor lomba yang berikutnya yaitu Formula One, yaitu estafet dengan kombinasi sprint, gawang, dan slalom. Lari formula ini dilaksanakan pada sebidang lapangan yang memiliki keliling 40 meter. Lapangan dirancang sedemikian rupa yang mana di dalamnya terdapat rintangan berupa gawang dan cones untuk berlari zigzag. Di awal berlari, atlet harus melakukan roll depan di matras yang telah disediakan. Untuk prosedur pelaksanaannya, keliling lintasan sekitar 80 meter yang dibagi menjadi area lari sprint, lari gawang,
dan slalom. Gelang estafet digunakan sebagai alat perpindahan. Setiap peserta harus mulai dengan roll depan atau samping di atas matras. Setiap peserta harus melakukan lintasan secara lengkap dan memberikan gelang kepada peserta selanjutnya. Sekali start dapat dilakukan sampai 6 tim secara bersama-sama. Untuk teknik penilaiannya, ranking dilakukan dengan melihat waktu yang dicatat setiap tim. Demikian juga dengan grup-grup selanjutnya sesuai dengan ranking waktu. Jadi setiap nomor pada Kids Atletik akan ditentukan juaranya. Kemudian untuk penentuan juara umumnya atau juara perlombaan Kids Atletik tersebut adalah dengan sistem akumulasi poin dari setiap nomor-nomor yang dilombakan. Semakin banyak poinnya, maka akan semakin berpeluang menjadi juara. Berikut ini merupakan nomor lari Formula One yang terdapat dalam olahraga atletik kids. Oke anak-anak, itulah materi pembelajaran PJOK mengenai cabang olahraga atletik kids. Semoga anak-anak semuanya dapat memahami materi tersebut dengan baik. Untuk menutup pembelajaran kita hari ini, mari kita sama-sama tutup dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai. Dan Pak Guru ingatkan kembali bagi kalian semua untuk tetap menjaga protokol kesehatan dan juga rajin berolahraga. Sampai jumpa di materi PJOK berikutnya. Salam Penjas, semangat bergerak.